Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Eee, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati pada malam hari ini, perkenalkan sebelumnya nama saya Septian Fauzi Dwisaputra. Eee, Sebenarnya ana sendiri ini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Jadi, sifatnya hanya, sharing dan apa yang Anda dapatkan, selama pengalaman Anda di sini, kemudian kebetulan anak-anak juga, baru masuk sekolah, belum SD, masih TK ya kalau kita bilang TK. Tapi alhamdulillah banyak sekali yang didapatkan, beberapa yang mungkin Anda bisa sharing di, pertemuan malam ini. Sekilas mungkin, sebentar, kok nggak jalan ya? Bentar. Ini mungkin sekilas biodata Ana sebenarnya orang, Banyuanyar ya, aslinya Banyuanyar, SD-nya SD Banyuanyar, SMP satu Nggura, SMA-nya SMA satu Kediri. Kemudian, setelah SMA, alhamdulillah dapat, kuliah di IPB waktu itu, kemudian S2 juga di IPB dan selama S2 pun Ana kebetulan diberi kesempatan untuk, sedikit menimba ilmu waktu itu di Jepang juga. Kemudian alhamdulillah dilanjutkan untuk S3-nya di sini. Jadi, pengalaman yang sebelumnya Anda dapatkan waktu masih kuliah S2, dilanjutkan lagi, sampai S3 dan alhamdulillah Anda juga, eee, S3-nya ini sudah berkeluarga, waktu S2 masih belum gitu ya. Jadi mungkin, sekarang sedikit banyak, eee, pengalaman untuk bekal kehidupan di sini itu sangat membantu, dalam arti, kita sebagai, orang muslim yang di sini minoritas, dituntut untuk bisa bagaimana kita bisa, apa ya istilahnya, menjaga keteguhan agama kita di antara orang-orang yang mungkin orang Jepang sendiri kita bilang tidak beragama begitu. Tapi ada salah satu dan banyak hal yang mungkin bisa kita dapatkan dari kehidupan, atau nilai budaya yang di sini yang sangat berkaitan erat dengan budaya Islam begitu, atau yang sudah, Rasulullah mungkin, disampaikan dalam hadisnya ataupun dalam, eee, perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk jenjang pendidikan sendiri di Jepang itu tidak jauh beda dengan kita di Indonesia, dari, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Nah, untuk wajib belajar itu memang, sama seperti kita mulai dari SD sampai SMP itu 9 tahun, itu sudah mandat dari, pemerintah begitu. Mulainya di sini bukan 7 tahun tapi 6 tahun. Jadi 6 tahun sudah bisa masuk ke SD dan SD-nya itu di sini sistemnya zonasi. Jadi, ya sama kalau kita terapkan sekarang ini Indonesia sudah menerapkan zonasi begitu ya. Nah, kalau di Jepang sudah dari dulu sistemnya zonasi, jadi nggak bisa yang daerahnya mungkin, bogem, pengen sekolah ke daerah Pare begitu, itu tidak bisa begitu. Jadi, sistemnya zonasi. Jadi di sini sudah dirancang sedemikian rupa, sekolahnya itu memenuhi, kebutuhan siswanya begitu. Kemudian, secara umum tahun ajaran di sini dimulai bulan April, kalau kita di Indonesia mungkin Juli ya, Juli. Kemudian di sini biaya sekolah itu gratis. SD, SMP itu gratis, cuman ada biaya perlengkapan yang lain seperti seragam, tas, dan yang lain-lain. Nah, untuk, beberapa kasus ada juga orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, itu akan dihukum gitu. Jadi, di sini sangat, apa namanya, mandatory ya atau diwajibkan, namanya juga wajib belajar. Satu tembok Jadi Kakak, situ usahakan. Coba cari tutup, ah, jangan beda keluar kemana-mana batuk. Ciri dikit TV, redup. kemudian untuk, kelas, ya tidak ada kelas khusus,
Kalau di sini mungkin di Indonesia ada beberapa kelas unggulan, kelas akselerasi. Kalau di sini tidak ada kelas khusus. Jadi semua sekolah itu sama, standarnya sama, gedungnya sama, fasilitasnya sama, sama-sama lengkap, dan tidak ada yang ditonjolkan begitu. Jadi semuanya rata sama semua. Kemudian siswa tidak diizinkan untuk mengendarai kendaraan sendiri, mulai dari SD SMP tadi. Kemudian jam belajar itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, ada beberapa hal yang saya titik beratkan di sini di sekolah dasar ya, sekolah dasar hingga SMP. Tapi yang sekolah dasar di sini, memang sekolah dasar di sini bisa kita katakan jauh ya, jauh dalam arti kalau kita di tempat kita SD di Indonesia itu sudah banyak sekali mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan dalam hal pelajaran yang sifatnya kita katakan mungkin membebani anak gitu ya. Nah, di sini siswa di Jepang itu dari SD kelas 1 sampai kelas 4 itu tidak ada ujian. Jadi umur 10 tahun tidak ada ujian, dan mereka memang tujuannya selama 10 tahun, umur 10 tahun itu mereka dibekali dengan apa ya namanya, moral ya, atau kalau kita bilang kalau eee, di dalam agama kita ini, adab sebelum berilmu begitu. Jadi memang kalau di sini pun, dari sejak kecil adab itu sangat dibangun, pondasinya dikuatkan begitu. Jadi di fase ini anak-anak lebih dikembangkan, karakter yang baik dan, perilaku yang baik. Kemudian mereka diajarkan untuk bersikap lemah lembut, menghormati orang lain, dan juga, ke alam. Jadi Pendidikan di Jepang. Jepang itu. kemudian mereka diajarkan juga untuk dapat mengontrol diri, bersikap adil terhadap lingkungan. Apa itu? Nah. Fauzi. Ya, berkaitan dengan pendidikan moral di Jepang sendiri, pendidikan moral itu dari sejak dini itu pertama dari sisi bahasa. Kalau anak pelajari di sini, bahasa ini hampir sama dengan kalau kita orang Jawa, kromo gitu ya, ada kromo halus, kromo inggil, ada bahasa ngoko sama teman sendiri. Nah, di sini juga sama. Jadi bagaimana menyampaikan sesuatu yang itu tidak menyinggung orang lain. Nah, di sini diajarkan. Jadi lebih ke karakter anak itu dibangun terlebih dahulu sebelum materi-materi pelajaran yang memberatkan siswa begitu. Makanya kalau misalkan kita lihat olimpiade matematika, IPA, itu juaranya Indonesia atau mungkin negara-negara yang lain, mungkin Jepang kalah. Tapi memang umur segitu memang di sini tidak dibebani dengan pelajaran-pelajaran yang memberatkan siswa. Jadi lebih ke pendidikan moral, ya kalau kita katakan tadi beradab sebelum berilmu begitu. Nah, mata pelajaran yang diajarkan di sekolah itu secara umum itu yang paling pertama adalah penguasaan bahasa. Itu mencakup tata cara berbicara yang baik seperti apa, tata cara berbicara yang benar seperti apa, sopan santun, kemudian lemah lembut, kemudian perkataan yang itu tidak menyinggung orang lain begitu. Kemudian berhitung sederhana dan aktivitas alam yang lain. Nah, berhitungnya juga kalau kita di Indonesia mungkin matematikanya sudah perkalian atau pembagian yang sangat rumit. Kalau di sini sama sekali lebih ke apa ya, bagaimana berhitung sederhana begitu aja. Tidak sampai ini apa memberatkan siswanya untuk belajar. Nah, kalau menurut dari Kementerian Pendidikan itu ada mata pelajaran yang jadi acuan begitu ya. Jadi acuan bahasa Jepang itu sendiri sudah pasti. Kemudian aritmatika itu hanya hitungan ya hitungan berhitung yang sifatnya dia tidak membebani tidak berat gitu ya. Kemudian dari IPA Science, IPA-nya itu lebih banyak kegiatan alam. Jadi lebih kegiatan alam yang dia berinteraksi dengan alam. Misalkan dia ada kegiatan untuk menanam sawi misalkan. Nanti dia akan menanam sawi, kemudian akan diukur tingginya berapa, kemudian ini manfaatnya apa begitu. Jadi lebih berinteraksi dengan alamnya. Kemudian kebiasaan hidup. Nah, ini yang menjadi apa namanya poin pentingnya di sini. Jadi
anak Kalau itu Jepang dibias oke enek anu. jadi anak itu dibiasakan sejak kecil untuk apa namanya, melakukan secara rutin yang dia apa namanya, yang sifatnya dia kegiatan kolektif gitu ya. Kolektif atau punya tujuan kelompok bersama-sama begitu. Kemudian menggambar kerajinan, kemudian perekonomian keluarga, kemudian pendidikan fisik, pendidikan moral, dan juga studi lingkungan hidup. Lagi apa? Nah, ini kebetulan anak saya yang saya foto ya, anak saya laki-laki kebetulan ada kegiatan berkebun di sekolah begitu. Nah, dari sekolah juga diberikan foto. Nah, jadi salah satu kegiatan alam yang dilakukan anak sejak dini itu adalah berinteraksi, berkegiatan pertanian ya. Bertani itu di sini sangat apa ya namanya? Sangat diunggulkan begitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan alam seperti ini sering. Jadi anak saya nggak cuma sekali, beberapa kali anak lihat itu melakukan aktivitas seperti ini di sekolahan begitu. Dan mereka dibangun untuk istilahnya peduli terhadap alam. Kemudian, nah ini pelajaran-pelajaran yang mungkin di Indonesia yang perlu dicontoh begitu. Nah, di antara karakteristik pendidikan Jepang juga dari pola pikir ya, pola pikir murid di Jepang itu lebih banyak diajarkan bagaimana memecahkan masalah atau problem solving dan juga berpikir kritis dan juga proses pembelajaran. Jadi kalau kita lihat nilai rapot di sini bukan nilai rapot 70, 80, 90 tidak, tapi lebih ke apa ya, mampu atau mungkin perlu ditingkatkan begitu. Jadi sebatas itu gitu, dan tidak ada ujian nasional, tidak ada ujian sama sekali sampai tingkat SD pun. Nah, kemudian siswa di Jepang setiap makan selalu jadi makannya bareng-bareng sama gurunya. Biasanya kalau yang preschool anak saya kebetulan kalau kita TK gitu ya. Jadi mereka makan bersama dengan gurunya. Kemudian nanti ada yang nyiapkan, ada yang piket juga yang nyiapin makanan begitu, yang ngasih minum begitu. Nah, untuk waktunya itu biasanya jam 3 sore sudah pulang, tapi ada beberapa sekolah yang sampai setengah 5, tergantung dari apakah dia apa namanya, mandiri ya. playgroup ya. Kalau kita bilang playgroup itu biasanya orang tuanya bekerja, kemudian dititipkan begitu. Jadi semacam penitipan anak, tapi dia seperti kayak TK begitu. Nah, biasanya di akhir sekolah, di akhir kegiatan di sekolahan itu ada gotong royong biasanya, ini yang rutin dilakukan, namanya Soji, Alhamdulillah. karena di sekolahan itu tidak ada petugas kebersihan begitu, tapi sekolahnya tetap bersih. Kemudian di sekolah anak Jepang memiliki apa namanya, kerapihan sendiri ya. Jadi kalau misalkan dia masuk sekolah itu sepatunya beda, di ruangan misalkan masuk kamar mandi sepatunya beda, di ruang kelas sepatunya beda, di luar sepatunya beda. Jadi anak saya itu kalau berangkat sekolah bawa sepatu 3 begitu ya. Sepatu 3 buat di luar, buat di kamar mandi, buat kegiatan di dalam kelas. Kemudian nah ini yang menjadi tadi yang menjadi unggulan pendidikan di sini adalah sopan santun, tata krama, kemudian kedisiplinan, serta menanamkan nilai-nilai norma sejak dini, itu norma-norma sosial atau norma-norma kelompok yang itu mementingkan kepentingan kelompok. Kemudian nilai nilai rapor ya, kemudian nilai-nilai yang berkaitan dengan mata pelajaran itu tidak terlalu penting. Artinya meskipun ya ini case-nya ini pas pandemi, bahkan sebelum pandemi pun anaknya nggak masuk itu tetap nanti naik kelas ya, tidak ada yang tidak naik kelas. Bahkan teman anak itu sampai 2 tahun tidak masuk kelas, tapi tetap masuk apa namanya, tetap naik kelas begitu ya. Di sini tidak ada istilahnya tidak naik kelas, ya. Kemudian hanya digunakan untuk seleksi saja. Nah, nanti penilaian seleksi itu adalah ketika masuk perguruan tinggi atau SMA. Jadi SMP lulus, masuk SMA itu baru ada ujian. Nah, itu pun ujiannya adalah ujian yang dia sifatnya ini anak potensinya di mana begitu. Nah, kemudian juga untuk preschool itu ada tidur siang dari jam 12 sampai jam 13. Jadi di sini tertib
mulai jam 12 nanti dia masuk ke sebuah ruangan, lampunya dimatikan, kemudian nanti anak-anaknya tidur semua di situ, bahkan gurunya juga nemenin gitu selama 1 jam. Jadi ini yang di preschool. Kalau di SD nanti anak tanya ke teman, kayaknya nggak sama, hampir sama. Nah ini salah satu ini foto-foto yang saya ambil di sekitar tempat tinggal Ana. Jadi kalau misalkan antum melihat di sini anak SD sudah sangat mandiri di sini belajar apa namanya mulai dari dia berangkat itu sendiri, kemudian bawa bekal itu segitu banyaknya begitu ya, sampai ada yang ini di kereta sampai tidur gitu. Jadi diajarkan mandiri sejak dini, mulai berpakaian, kemudian pakai sepatu, merapikan tempat sepatu dan lain-lain itu diajarkan secara menjadi kebiasaan begitu. Kemudian kalau ke sekolah itu satu bisa berjalan kaki, yang kedua kalau agak jauh biasanya ada bisnya sekolahan dan nanti dijemput begitu. Kemudian menggunakan sepeda atau transportasi umum. Nah, biasanya kalau yang apa namanya kan sistemnya zonasi begitu ya. Jadi nanti ada misalkan ada gang rumah yang A begitu, dia akan berkumpul dan akan berangkat bersama-sama biasanya. Ada yang sendiri kalau biasanya agak jauh begitu. Kemudian ada jadwal piket makan, jadwal piket kebersihan di sekolahan. Nah, mungkin Berpakaian sendiri, kalau buku kita sendiri. sering apa namanya sering mendengar begitu ya, kalau di Jepang itu budaya antri dan membaca itu sangat menonjol, itu memang benar begitu ya. Di sini budaya antri hampir setiap kegiatan apapun itu pasti ngantri. Misalkan kita mau beli makanan pun kalau misalnya di restoran ngantri itu pasti ngantri gitu, tertib antrinya begitu. Kereta, kemudian nunggu bis gitu ya. Itu udah umum dari sejak SD, sejak kecil itu sudah diajarkan untuk antri dan juga budaya membaca. Di sini ada namanya bookstore gitu. Jadi ada apa namanya toko atau yang menyediakan buku-buku bekas dan itu banyak yang nanti nyari begitu ya. Jadi buku yang sudah selesai dibaca, misalkan sudah apa namanya sudah selesai dibaca, kemudian ingin mencari buku yang lain, nanti yang lama yang sudah dibaca biasanya dijual dan nanti cari buku yang lain lagi begitu, begitu seterusnya. Jadi buku di sini ada toko buku bekas begitu dan itu masih banyak dijumpai di sini karena masih budaya membacanya masih kuat di sini. Kemudian larang-larang di tempat umum begitu ya, seperti hate speech gitu, mengganggu orang lain dan lain ini ada di kampus juga ada. Kebetulan kampus Ana ini ada foto, ada poster seperti ini, nah foto. Kemudian apa namanya salah satu hal yang menjadi perhatian juga ternyata di sini memang sampai tingkat perguruan tinggi pun masih diingatkan terkait dengan kita dilarang untuk mengganggu kegiatan umum gitu ya. Syukran jazakallahu khair. Terima kasih. Jadi Ana juga tidak terlalu banyak materinya, tapi insya Allah apa namanya sebagian yang Ana dapatkan di sini mungkin bisa memberikan informasi kepada ustadz-ustadz di sini, pada saat di sini mudah-mudahan ada yang nilai-nilai yang mungkin bisa diterapkan atau mungkin bisa menjadi wacana untuk bisa diaplikasikan di Indonesia mungkin paling tidak di tingkat apa namanya SD atau mungkin playgroup gitu ya, itu mungkin ada celah yang mungkin bisa kita aplikasikan yang sesuai dengan syariat kita, syariat agama kita. Insya Allah mungkin untuk materi yang hari ini insya Allah sampai di sini, tapi Ana masih ada beberapa materi yang lain yang bisa Ana share, tapi nanti insya Allah dilanjutkan kembali begitu. Ana kembalikan ke moderator, monggo kalau ingin diskusi. Ini tadi mendadak buat slide-nya belum lengkap sebenarnya. Iya. Ngapunten Ustaz. Baik Pak Septian Fauzi, jazakallahu khairan atas materi
yang disampaikan ini tadi. Mungkin bagi peserta yang ingin bertanya, silakan angkat tangan nanti biar di unmute oleh Pak Fauzi dan bisa bertanya. Tapi mungkin saya yang mau bertanya dulu Pak Fauzi. Ustadz, antum ana jadikan cara dijadikan hostnya juga ini sebentar, biar Begitu. bisa. Bentar. Ya. Ya, monggo sambil jalan monggo Ustadz. Oke, saya mau bertanya nih. Tadi kan SD kelas 1 sampai kelas berapa tadi? 4 ya. Tidak ada ujian. Itu terus nilai rapotnya untuk dia ini naik tingkatnya atau dia bagusnya, apakah di sana juga tidak ada ranking atau bagaimana Pak Fauzi? Iya, di sini tidak ada ranking Ustadz. Tidak ada ranking 1, ranking 2 enggak ada. Tidak ada. Gitu ya. Jadi nilai rapotnya sebatas anak itu mampu atau lebih apa? Jadi ada 3 tingkatan. Mampu itu artinya dia sesuai dengan standar mereka, Menguasai semua. menguasai. Ada yang lebih gitu ya, melebihi tadi kemampuan begitu. Ada juga yang dia sebenarnya dia kurang tapi dia ditulisnya ganbate gitu, semangat gitu. Jadi kayak untuk mau contoh ganbate gitu, ya. sedikit semangat gitu, ditingkatkan lagi gitu. Jadi mereka menghindari kata-kata yang memang di sini bisa dibilang iya betul, kata-kata yang diperhalus begitu. Cuman jadi kadang itu kata-kata itu membuat kita jadi apa ya? Kayak jadi nggak jelas gitu. Ini bisa apa enggaknya jadi nggak jelas gitu. Nah, jadi mau contoh gambate biasanya gitu Ustaz. Artinya semangat lagi gitu. Terus itu kalau umur 6 tahun sudah masuk sekolah, apakah diwajibkan harus bisa calistung seperti yang ada di Indonesia ini kan harus bisa calistung dulu gitu? Ya, jadi nanti dia ada bertahap apa namanya kelas mulai dari jadi di sini saklek ya harus 6 tahun, kurang sehari saja itu nggak bisa. Kurang sehari saja nggak bisa. Jadi saklek per 1 April belum. Oh gitu. Jadi batasannya umur 1 April. Jadi kalau misalkan lewat dari 1 April itu sudah nggak bisa. Meskipun 2 April gitu dia harus tahun depan baru nunggu. Jadi di sini nggak bisa. 7 tahun baru masuk gitu ya. Nih leres. Nah, untuk tadi calistung ya untuk belajar berhitungnya itu dia ada tingkatannya juga sebenarnya kelas 1, 2, 3 sampai kelas 4 ada tingkatannya. Cuman dia sangat sederhana Ustadz. Misalkan begini. Kelas 1 ada gambar burung, ada gambar burungnya 3 begitu ya. Kemudian ada gambar burung tadi 4. 3 tambah 4 jadi burungnya ada berapa? 7 gitu. 7. Jadi nanti kelas 2-nya lebih ditingkat lagi, mungkin angkanya sudah ribuan atau mungkin sudah ratusan begitu, ratusan ribuan begitu. Terus nanti sampai kelas 4 nanti dia ada standarnya. Misalkan dia bisa bagi, kurang atau perkalian begitu, tapi dengan angka-angka yang tidak serumit yang kalau kita yang di kita gitu Ustaz. Iya. Apalagi yang porogapit begitu yang susah itu. Pakai gitu ya. Ya. Tapi tugasnya yang banyak adalah tugas bahasa saat di sini. Tugas bahasa sangat banyak di sini. Jadi jadi misalkan begini. Apa membaca, apa ngomong? Betul. Jadi menyampaikan pendapat yang itu sesuai dengan norma mereka. Misalkan begini, Ustaz. Anak itu sebenarnya dia tidak mau melakukan itu gitu ya misalkan. Misalkan besok kita diundang untuk acara apa gitu dia tidak mau atau mungkin dia tidak bisa. Itu dia tidak secara frontal mengatakan saya tidak bisa ikut atau saya tidak bisa itu tidak, tapi bilangnya sebentar ya saya ternyata ada acara ini ada ini. Jadi gimana ya? Sopan satunya itu kayaknya berhalus gitu ya. Ya, halus nggak boleh sampai bilang itu apa namanya menyinggung orang gitu kasarnya begitu. Itu salah satu sopan santunnya yang mereka ajarkan dari kecil begitu. Iya. Masalah. Oke, biasa kelahiran. Monggo bagi peserta yang lain yang ingin bertanya. Ini ada Pak Gagah, silakan di-unmute, monggo. Oh, nggih, Ustaz. Masyaallah barakallahu fiik. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz untuk waktunya. Masyaallah. Ya,
Alhamdulillah untuk tadi dari slide-nya tentang mata pelajaran SD menurut Kementerian Pendidikan di Jepang. Ustaz. Alhamdulillah dari pemerintah sekarang udah banyak perubahan, Ustaz. Salah satunya tadi Seikatsu. Untuk di pemerintah Indonesia sekarang itu dimulai dari TK, SD, SMP, SMA itu ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memang tujuannya seperti Seikatsu itu, bagaimana kita memberikan nilai-nilai kehidupan untuk peserta didik kita seperti itu, kebiasaan hidupnya. Yang mana proyek ini memang mirip seperti Seikatsu, itu udah terlepas dari mata pelajaran. Kalau memang sebelumnya kita belajar dalam bentuk proyek, itu dalam mata pelajarannya masih mencangkup mata pelajaran yang diambil oleh guru-guru. Tapi alhamdulillah untuk proyek penguatan Pancasila di Indonesia pada perubahan kurikulum saat ini sudah masuk seperti kayak Seikatsu seperti ini. Jadi lebih berfokus kepada kehidupan. Nah, alhamdulillah. Ada yang ingin tanyakan, Ustaz. Kalau kita lihat dari data OEDC juga PISA, bahwa memang itu bahkan Indonesia untuk S1, S2, untuk literasi, numerasi, bahkan high order technique skill itu jauh di bawah SMP, bahkan SMA seperti itu. Untuk S1, S2-nya. Padahal di Indonesia ini kita lihat bahwa anak-anak sudah harus bisa baca, menghitung itu ketika SD seperti itu. Dan apakah di SD pun ketika anak itu sudah masuk kepada Sogaku atau SD di Jepang itu sudah harus diwajibkan untuk bisa baca, kemudian bisa hitung, atau di situ sekolah mengambil kewajiban ataupun kewajiban untuk dirinya agar anak-anak itu bisa baca tahun pertamanya seperti itu, Ustaz. Terus yang kedua, kalau di Indonesia kan saya lihat banyak seperti bimbel yang dari Jepang seperti itu, seperti Kumon. Saya punya pengalaman untuk murid. Jadi ada murid yang sebelumnya sekolah di luar menggunakan kurikulum Amerika K12, ketika beliau les di Kumon yang menggunakan sistem Jepang, mereka kaget karena tiap hari itu mereka mendapatkan 1 buku atau 2 buku latihan matematika untuk anak-anak SD. Setiap harinya diberikan buku tugas yang mana di hari besok itu harus di-storekan 1 atau 2 buku itu. Kemudian besoknya lagi diberikan lagi buku atau 2 buku untuk latihan matematikanya. Bahkan untuk adiknya itu yang mau SD diberikan. Apakah memang kebijakan dari pemerintah sana terkait bagaimana luar biasanya mereka dalam numerasi, kemudian literasi, itu memang seperti itu, Ustaz. Jadi anak-anak diberikan tugas dalam arti penghitung matematika ini bukan menghitung rumus ataupun konstruksi penalarannya, tapi kebiasaan seperti itu dalam meningkatkan numerisasi mereka seperti itu, Ustaz. Begitu aja, Ustaz, yang dapat Anda tanyakan. Syukran wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Ana juga banyak belajar ini dari Ustaz Gagah tadi, Masya Allah, Ustaz. Ana juga Ana juga masih sama-sama belajar gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya, terkait dengan tadi Ustaz tanyakan untuk yang pertama tadi, mungkin Ana jawab secara umum dulu. Jadi terkait dengan sistem pendidikan di Jepang ini, sekolah di Jepang itu 90% lebih ya, lebih dikit gitu. Itu kalau kita bilang SD negeri begitu atau namanya sekolah negeri begitu ya. Nah, sekolah negeri ini itu kebijakannya tadi dari Kementerian Pendidikan dari sentral gitu, dari pusat. Kemudian nanti dia dari pemerintah pusat akan diturunkan ke masing-masing daerah. Masing-masing daerah nanti ada kebijakan lagi per sekolah begitu ya. Nah, secara umum apa yang menjadi mandatori
Kementerian Pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Jepang, itu salah satunya itu tadi bisa membaca, menulis, kemudian kalistung. Nah, itu mandatory sampai dia lulus SD. Nah, adapun tingkatan levelnya itu ada dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Nanti kelas 6 ada ujian, nanti kelas 6 ketika lulus dari SD itu ada ujian, tapi ujiannya sifatnya ada tadi sifatnya apakah dia memenuhi mata kuliah dasar atau tidak begitu. Jadi tidak dia lulus atau tidaknya bukan, tapi lebih ke melihat seberapa jauh capability dari si siswanya begitu. Nah, kemudian sisa dari 90% tadi, sisanya itu kan swasta. Nah, swasta inilah yang dia kebanyakan kebijakan dari kurikulum sekolahnya itu banyak dipengaruhi oleh kemajuan dari perkembangan pendidikan di barat begitu. Jadi globalisasi itu mereka menjadi salah satu faktor juga untuk menentukan kurikulumnya begitu. Nah, biasanya swasta itu lebih modern begitu ya. Tapi kalau yang SD Jepang sendiri kadang SD-nya sendiri tadi yang dari pemerintah Jepang tadi hanya memandatori yang tadi sudah disampaikan dia ada undang-undangnya. Nanti Ana share undang-undangnya insya Allah Ana ada. Nah, itu lebih tadi lebih ke lebih menekankan adalah perilaku dasar, nilai-nilai luhur yang ada di filosofinya pemerintah Jepang begitu. Nah, di antaranya tadi adalah memang budaya timurnya di sini kuat banget, Ustadz, sama mungkin Ustadz kalau mungkin kita sama-sama orang timur begitu ya, pasti sopan santunnya di nomor satu kan begitu. Nah, tetapi di sekolah-sekolah swasta tadi kayak di sini ada sekolah internasional yang dia mungkin sudah sangat mengacu dengan kurikulum di Amerika begitu, atau mungkin di Eropa. Nah, itu mereka seperti bahasa Inggris dan lain sebagainya itu mereka mengacu ke sana sehingga beberapa sekolah swasta juga membebani siswanya itu lebih daripada yang tadi dimandatori oleh Kementerian Pendidikan dari Jepangnya sendiri begitu. Yang Ana tahu sejauh ini seperti itu, Ustadz. Nah, Ana juga di sini ada teman-teman yang anaknya sekolah sampai SMP, SMA, mereka juga sharing begitu ya. Nah, ternyata memang yang internasional itu lebih berat dibanding yang sekolah kalau kita SD negeri begitu yang ada di Jepang. Karena tuntutan dari globalisasi begitu ya. Kalau kita katakan sekarang ini tuntutan globalisasi juga di Jepang pun juga dipengaruhi. Tapi dari mandatori dari Jepang sendiri tadi SD ada kriteria yang harus dilampaui begitu ya. Ada mata kuliah dasar yang harus didapatkan di situ. Nah, Afan Ustadz, yang kira-kira kalau yang pertama tadi menurut antum gimana Ustadz? Ini nih tadi pendapat ya. Mungkin Ustadz ada tanggapan lagi yang untuk pertama tadi, sebelum yang kedua tadi Ustadz ya. Berarti dari pemerintah sendiri tidak membatasi bahwa anak-anak untuk masuk SD ini diwajibkan untuk kalistung, Ustadz ya? Tapi ada kalistung tetap, tapi standarnya beda, Ustadz. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia jauh. Ya, kalistungnya ada mandatorinya, ada untuk ini aritmatika itu ya, sansu itu. Tapi levelnya beda sama di Indonesia, jauh bedanya, Ustadz. Masya Allah, barakallah. Ya. Afan tadi yang kedua tadi Anda lupa tadi pertanyaannya. Yang kedua itu yang kedua ini kan begini Ustaz, kebetulan Anda punya pengalaman ngaji dengan anak yang pernah sekolah di luar. Beliau menggunakan kurikulum
Amerika iya, iya. K-12. Yang kedua. Kalau kita lihat dari skor PISA, Amerika itu ada di rata-rata, sedangkan Jepang ini kan paling tinggi dari Betul. skor PISA literasi sama memorisasi. Literasinya, Ya, ketika mereka datang ke Indonesia, kemudian mereka ikut les di mana namanya, di Kumon yang katanya menggunakan sistem Jepang seperti itu. Nah, mereka kagetnya karena tiap harinya siswanya itu diberikan satu atau buku matematika yang mereka harus mengerjakan dalam waktu 1 hari. Kemudian di hari selanjutnya siswa itu ditambah buku yang lain. Misalnya siswa itu nggak nyorin di hari itu buku yang sudah diberikan sebelumnya, maka terus menambah tumpuk seperti itu dari tugas-tugasnya. Apakah memang dari sistem pendidikan dari kementerian di Jepang memang seperti itu, Ustaz, untuk meningkatkan literasi juga memorisasi dari studinya? Terkait ini Ustaz, ini SD ini paling banyak PR-nya, Ustaz. hampir setiap hari anak itu ada PR, pasti bawa PR pulang. Nah, cuman ini materi yang diberikan itu tidak seberat di Indonesia, Ustaz. Kalau esensial ya. Betul, kalau PR setiap hari ada, sampai ya teman anak juga yang anaknya SD itu juga ngeluh dalam arti cuman 1-2 soal tapi ada terus gitu setiap hari PR gitu ada. Ya itu memang salah satu untuk meningkatkan literasinya. Memang Jepang literasinya termasuk yang tinggi begitu di dunia, dan itu pun memang dari sejarahnya sebelum Perang Dunia Pertama, zaman restorasi Meiji, sebelum Edo ya, itu zaman dahulu tahun 16 sekian gitu, 1600 sekian, itu sudah literasi penduduk Jepang itu penduduknya sudah di atas 60%. Jadi sejarahnya kalau baca di ininya dari Rutani itu mungkin salah satu Ustadz sampaikan tadi, mungkin salah satu kenapa literasinya tinggi karena dikasih PR Ustaz. Mau nggak mau harus baca aja. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan Ustaz. Tapi alhamdulillah kalau di Indonesia saat ini pembelajaran udah nggak kayak dulu lagi, Ustaz. Kalau sebelumnya memang pembelajaran itu sangat tinggi, sangat kompleks, hingga kebanyakan guru-guru ini berfokus untuk menyelesaikan materi yang begitu banyak. Tapi alhamdulillah dari perubahan dari mindset pemerintahnya merubah itu hingga materi-materi ini hanya dicukupkan pada materi-materi esensial dan kemudian diberikan lagi kepada guru-gurunya untuk membuat tujuan pembelajaran jadi lebih singkat, lebih ringkas. Masya Allah, barakallahu. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Afwan Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Salam. Untuk Pak Indra untuk berbicara, Pak Indra Jatmiko, tafadhol. Ustaz. Oh, Pak Fauzi, mohon maaf untuk yang lain silakan jenengan unmute ya. Ada yang belum ter-unmute, jenengan unmute coba. Enggak, tolong. Pak Darmansyah itu belum ter-unmute itu. Coba jenengan unmute. Monggo, Ustaz. Monggo. Melanjutkan, menarik yang jenengan sampaikan tadi. Cuma di sini memang anak amati yang gabung di Zoom ini ternyata banyak pakar, Ustaz. Banyak pakar pendidikan, termasuk Ustadz Gagahanis tadi. Beliau adalah salah satu coach, Masya Allah, konsultan pendidikan juga. Afan, anak ini cuma tolabul ilmi ini satu sini. Afan ini kebalik ini sana jadi. Masya Allah. Ya menarik. Cuma gini, Ustaz. Memang yang membuat anak pertanyaan dari dulu itu Jepang yang dalam arti ini
bisa dikatakan ateis atau agamanya Shinto ya. Tapi Ah, dalam hal ini mereka tidak menyatakan beragama Shinto, bukan agama. Lebih ke napa niku cara hidup tuh, cara sikap untuk hidup gitu. Pokoknya bukan, dia tidak mengakui kalau beragama, Ustaz. Afwan. iya. Nggih. Enggak, ini cuma ternyata kebiasaan hidup mereka itu dalam hal ini kebersihan, terus kemudian kedisiplinan dan sebagainya itu luar biasa. Nah, ternyata baru tahu bahwasanya ternyata yang antum tadi sampaikan bahwasanya itu ternyata kuncinya ada di pendidikan dasarnya. Yang tidak melulu di capaian akademik berupa nilai-nilai tadi, tapi lebih ke kebiasaan hidup dan sebagainya. Cuma masalahnya kalau di Indonesia itu mungkin ya, karena cuma gambaran mau menjadi seperti itu, cuma kendalanya apa nanti ketika di sekolah mau terapkan seperti itu kalau itu tidak tersistem dan baik, akibatnya alumni kita itu tidak bisa diakui, diterima di sekolah yang lain, Ustaz. Ustaz. Nah, ini mungkin Ustaz Gagah tadi bisa menjadikan panduan saat nanti Ustaz Gagah Haris tadi. Masya Allah. Bagaimana mungkin barangkali agar mungkin dalam ini tingkat SD aja yang dalam ini karena fokusnya nanti adalah untuk tingkat SD, bagaimana menanamkan karakter sehingga itu bisa terbawa sampai nanti dewasa. Karena kami juga mengelola untuk tingkat SMP-nya itu kadang itu kewalahan ketika kemudian di usia SMP pun mereka hal kebersihan belum selesai. Dalam hal kedisiplinan masih perlu diajari dan sebagainya itu. Barangkali ngeten. Nanti mungkin satu slide-nya itu bisa dibagikan. Kedua mungkin antum nanti punya gambaran juga tentang lebih jauh lagi tentang pendidikan dasar di sana. Mungkin bisa dikopikan tentang dokumen kurikulumnya atau rapotnya atau bagaimana dan sebagainya. Oh, tadi Anda juga ada rencana gitu, Ustaz. Ustaz. Mungkin Jazakallahu khair, Ustaz. Yakum. Mungkin Ustaz, mungkin sedikit tanggapan kula nggih. Leres niku menjadi menjadi PR di negara kita adalah kita ingin adopsi begitu, tapi kan sistem pendidikan itu tidak bisa berjalan sendiri, harus ada keharmonisan dan juga harus ada keselarasan antara yang pemerintah pusat, kemudian sampai pemerintah daerah sampai dengan sekolah itu sendiri begitu ya. Kalau di sini sudah tersistem dengan baik begitu, jadi mulai dari pemerintah pusatnya, pemerintah daerahnya sampai ke tingkat sekolahannya pun itu sudah sejalan begitu, Ustaz. Tapi kalau tepat mungkin di negara kita itu yang menjadi PR, Ustaz ya. Tidak semudah yang mungkin kita bisa lakukan seperti di Jepang begitu. Jadi memang banyak sekali yang perlu dilakukan. Cuman kalau Anda amati mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah kan misalkan kegiatan-kegiatan ini sifatnya kegiatan yang dia rutinitas tiap hari begitu ya, menjadi habit begitu, menjadi kebiasaan. Dan di Jepang pun tidak ada nilai misalkan mata pelajaran budi pekerti begitu ya misalkan, atau sopan santun begitu, tidak ada nilainya begitu. Dalam arti tidak tertulis mata pelajarannya sopan santun nilainya A, B, C, tidak, tapi lebih ke aktivitas dia sehari-hari seperti apa begitu, evaluasi seperti apa. Dan di Jepang sendiri untuk menilai seseorang itu tidak dari proses akhir, bukan dari hasil akhir, tapi dari prosesnya begitu. Jadi nilainya dari ketertiban dia sehari-hari itu, dia masuk sekolah telat atau tidak, atau mungkin dalam bekerja sama dengan kelompoknya apakah dia aktif atau tidak. Jadi lebih ke prosesnya begitu yang dinilai begitu. Tidak, kalau kita mungkin ujian tertulis nilainya dapat 70 90 lulus begitu. Kalau di sini tidak, tapi lebih secara komprehensif menilai salah satu bidang begitu. Nah, di Jepang sendiri juga
beberapa daerah itu menerapkan kurikulum sendiri, dalam arti misalkan di suatu daerah, misalkan di prefecture itu kabupaten atau daerah itu yang menonjol bidang pertanian. Nah, biasanya itu anak siswanya akan diberikan porsi lebih dalam kegiatan pertanian begitu. Di tempat lain mungkin banyak dekat laut atau mungkin di gunung atau apa yang dia ada kegiatan yang lebih ditonjolkan yang berkaitan dengan karakteristik dari daerah tersebut, itu bisa dimasukkan di kurikulum pendidikan tersebut begitu. Jadi bisa saja setiap daerah itu ada sedikit perbedaan di antara mata pelajarannya dalam hal tadi misalnya kegiatan alamnya begitu. Nah, itu salah satu contohnya begitu, Ustadz, yang Ana dapati di sini juga. Nah, kemudian pendidikan karakter di Jepang itu ternyata tidak bisa berjalan sendiri hanya sekolah saja, tetapi di sini ada keterlibatan orang tua. Nah, ini yang menjadi PR juga. Jadi kalau anak-anak itu kalau di sekolah itu ada logbooknya, buku catatan anak di rumah begitu ya. Misalkan bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa, makannya jam berapa, kegiatannya apa, itu dicatat di buku dan itu setiap hari nanti dilaporkan ke sekolahan. Nah, itu salah satu kontrol dari sekolah, anak ini yang ngapain aja atau istilahnya jadi pendidikan karakter itu tidak hanya tanggung jawab dari sekolah tapi juga dari orang tuanya, itu yang menjadi jadi kalau di sini ada sinergitas antara sekolahan dan juga pemerintah dan juga dengan orang tua itu sendiri untuk mendidik anak yang bermoral begitu kasarannya, Ustaz. Jadi tidak orang tua sekolah tidak lepas tangan begitu, tidak. Bahkan di sini sering nanti setiap minggu itu ada pertemuan dengan wali murid, nanti secara tidak hanya secara fisik tapi secara psikologis, secara moral anak itu berkembangnya seperti apa nanti disampaikan begitu. Disampaikan dan apa nanti evaluasinya begitu, Ustaz. Jadi ternyata orang tua juga berperan begitu, tidak hanya di sekolahan saja begitu untuk membentuk karakter si anak begitu. Masya Allah, Ustaz. Tertarik tentang itu tadi, tentang peran serta melibatkan peserta orang tua dalam pendidikan, Ustaz. Ada logbooknya dan sebagainya. Itu sudah ada angan-angan sebenarnya untuk mau diterapkan. Cuma kemudian kesulitan dalam hal membuatnya. Memang nggak punya contoh. Mungkin nanti Pak Fauzi bisa menyampaikan itu. Oke. Ini kedua, Ustaz. Di Jepang itu ada enggak sekolah asrama? Oh, iya, satu lagi. Hampir jadi gini, Ustaz. Di sini jam sekolah itu dari jam 8 sampai kalau yang TK, SD sampai jam 3 sore. Tapi kalau yang playgroup anak saya kan misalkan preschool misalkan itu sampai jam 4:30. Nah, itu anak itu diharuskan tidur antara jam 12 sampai jam 1. Di sini saya belum menjumpai di tingkat sekolah dasar itu sistemnya mondok begitu saat dilepas gitu, anak belum jumpain gitu. Jadi masih ya kalau kita biasa pulang pergi gitu setiap hari begitu, Ustaz. Tapi kalau sampai tinggal di asrama atau mungkin anak belum dapatin begitu, Ustaz. Ya. Belum mendapati untuk kasus seperti ini. Nanti anak cari informasi, kalau memang ada nanti coba anak cari informasi seperti apa begitu. Tapi sejauh ini anak belum pernah dapati kalau anak SD harus ada yang sistem asrama di situ, kemudian tinggal di situ, ditinggal itu anak belum dapatin begitu, Ustaz. Ya, Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Saya Pak Indra, silakan Abu Umar Setiaji, monggo di unmute. Silakan untuk bertanya. Pak Abu Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, monggo, Ustaz. Alhamdulillah tadi itu sebenarnya mau tanya tentang partisipasi orang tua. Seperti itu. Sebenarnya kita itu kan menanamkan karakter itu kan lebih banyak di rumah.
seperti itu. Kalau saya lihat pendidikan di Jepang memang kalau untuk pendidikan dasarnya memang karakternya jauh lebih menonjol daripada pendidikan di Barat. Bagaimana anak-anak harus diantar sama orang tua, harus jalan sendiri, harus jam tertentu, buka sepatu, dan lain sebagainya. Yang saya masih ganjel itu kadang-kadang itu kita mungkin sistem bisa adopt ya. Artinya kita mau sistem Europe, kita mau sistem Amerika, kita mau sistem Jepang, itu mungkin kita bisa adopt. Tapi yang kita butuhkan tuh awareness orang tua, awareness masyarakat, awareness-nya siswa itu sendiri, seperti itu. Kadang-kadang saya mikirnya itu kita barusan aja pengen zonasi. Saya dengar di Jepang kan memang zonasi katanya. Iya, Ustaz, leres. Jadi kalau mereka hanya diperbolehkan untuk bersekolah di lingkungannya. Seperti itu. Itu ternyata juga banyak terjadi penolakan kalau di Indonesia. Artinya artinya bagaimana pemerintah itu inginnya adalah meratakan mutu sekolah, bukan menghancurkan, artinya mengganti pandangan orang Indonesia, oh ada sekolah favorit, ada sekolah tidak favorit, seperti itu. Masih ditolak juga sama masyarakat. Nah, ini yang selalu saya tanyakan di setiap pertemuannya Mas Dodi juga, ini selalu saya tanyakan. Ayo gimana caranya kita meningkatkan awareness-nya masyarakat itu, kita mulainya dari mana? Itu. Kalau saya lihat, kalau tadi yang jenengan katakan tadi, Shinto itu kan bukan agama memang, tapi itu jalan hidup mereka. Anak tanya sendiri ke orangnya itu, ke orang Jepangnya. Iya. Iya. Shinto itu jalan hidup mereka. Mereka punya jalan hidupnya Shinto, mereka punya semangatnya Bushido, seperti itu. Kalau mereka punya itu. Nah, kalau kira-kira kalau masyarakatnya Indonesia, mungkin ini bukan hanya pada Ustadz Fauzi aja, ini kepada yang lain juga mungkin saya minta tanggapannya juga. Artinya kita punya apa sih untuk bisa meningkatkan awareness-nya masyarakat gitu loh, kepeduliannya masyarakat untuk anak saya itu karakternya harus ditumbuhkan, harus dipupuk, harus kita besarkan karakternya, seperti itu. Karena saya sendiri begitu nyemplung ke sekolah itu ternyata tetap aja kita mau mengembangkan karakter, tetapi panjang berikutnya yang dilihat itu bukan karakternya, tapi nilainya, marks-nya. Nah, padahal yang kita tumbuhkan dari bawah kan kita pengennya karakternya, seperti itu. Saya mungkin bertanya pada semuanya juga, mungkin ada tanggapan begitu. Apa sih yang bisa kita punya di masyarakat Indonesia itu untuk ayo kita peduli, kita tumbuhkan karakter kita dulu, seperti itu. Mungkin mohon bantuan pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Monggo tanggapan peserta yang lain dulu, monggo.
Ustadz Gagah, monggo. Masya Allah. Karena sebenarnya sini tim belajar, Ustadz, baik banget. Di sini anak pelajari seperti itu. Gini Ustadz, jadi memang kalau kita lihat lagi di buku Ki Haji Dewantara, beliau mengatakan bahwa dalam perkembangan pendidikan ini, kita ini nggak terlepas dari yang namanya Western Colonial School System, di mana kata Ki Haji Dewantara, pendidikan di Indonesia ini pasca penjajahan dari Belanda itu nggak bisa terlepas dari hal itu. Di mana ciri-cirinya yang pertama intelektualis, yang kedua individualis, yang ketiga materialis. Nah, di sini yang perlu kita pahami di sini materialis. Di mana pendidikan kita ya berbeda dengan pendidikan Jepang. Mungkin pendidikan Jepang seperti yang kan Ustadz Fauzi tadi bahwa dalam menumbuhkan karakter sikap, sifat itu tidak perlu adanya rapot, nggak perlu adanya kurikulum, tidak perlu adanya materi buku yang ditulis, yang dinilai dalam bentuk hafalan, akan tetapi di sana tumbuh dalam pendidikan. Ini juga yang disampaikan sama Ki Haji Dewantara, bahwa pendidikan di Indonesia ini materialis. Kita berfokus bagaimana menyusun asesmen, bagaimana menilai sikap, bagaimana menilai pendidikan yang nggak terlihat seperti itu. Hingga kita fokusnya menyusun administrasi, menyusun dokumentasi penilaian, hingga pendidikan itu sendiri malah nggak tersampaikan. Pendidikan karakter itu sendiri nggak tersampaikan karena kita lebih berfokus pada materialisme, kita berfokus pada dokumen-dokumen, akan tapi kita nggak berfokus pada pendidikan itu secara global. Bahkan saya sering sampaikan kepada yang lainnya bahwa kita ini lebih fokus untuk dalam pendidikan di Indonesia ini berfokus kepada abstract learning, yaitu apa yang terlihat, apa yang tampak pada kurikulum. Pendidikan kita, guru-guru kita, sekolah kita mengatakan bahwa yang wajib dalam pendidikan itu apa yang ada di kurikulum, matematika, bahasa Indonesia, sosial, IPS, olahraga, sains, teknologi informasi. Hanya melihat dari hal itu saja. Kalau nggak sampai pada kurikulum, kalau nggak tampak pada kurikulum, kalau nggak tertuang dalam dokumen kurikulum, itu pendidikan yang nggak wajib, yang nggak penting. Kita masih melihat hal ini. Padahal pendidikan itu luas. Kalau kita ibaratkan, itu seperti gunung es. Gunung es, di mana kita hanya melihat apa yang tampak di luar, padahal yang di dalamnya itu lebih banyak. Di sana ada iman, ihsan, ada ibadah, ada akhlak, ada kepercayaan diri, ada kesadaran diri. Banyak hal yang perlu dilakukan dalam proses pendidikan. Makanya ini yang sedang ingin diubah oleh teman-teman kita dari GSM. Beliau ingin mengubah dari mindset pendidik itu sendiri, bahwa pendidikan itu luas. Kita tidak bisa melihat bahwa pendidikan ini mengatakan bahwa apa yang ada di kurikulum itu wajib dan itu yang sangat penting. Padahal itu baru abstraksi, itu baru abstract learning. Pembelajaran yang tampak saja itu bisa diibaratkan ya hanya sekedar formalitas adanya sekolah aja dari nilai-nilai itu. Tapi seharusnya sekolah ini harus mampu untuk membangun pendidikan yang begitu luas. Makanya Ki Haji Dewantara mengatakan bahwa pendidikan ini bukan hanya sekedar transfer knowledge, tapi di sana harus ada penuntunan kodrat tahiriyah. Apa itu kodrat tahiriyah? Itu merupakan sifat, sikap dari siswa itu sendiri yang harus dituntun. Agar apa? Agar tentunya kata Ki Dewantara, agar siswa itu dapat bahagia, juga dapat selamat jiwanya, juga bisa menyelamatkan orang lain, kemudian bahagia dirinya karena dituntun oleh ilmu dalam kehidupannya, juga dapat memberikan kebahagiaan orang lain. Nah, juga yang ingin saya sampaikan adalah ini, Ustaz. Tadi apa ya saya sampaikan? Bahwa apa tadi, Ustaz? Allah musta'an. Ya, intinya seperti itu, Ustaz. Nah,
bagaimana tadi bagaimana pendidikan di Indonesia ini kita menyadarkan orang tua murid. Ini yang pernah dibahas juga di DSM, bahwa ketika sekolah itu berfokus kepada pendidikan, kualitas pendidikan siswa, hingga yang timbul, yang dihasilkan dari proses pembelajaran di kelas-kelas oleh gurunya adalah kompetensi siswa. Kompetensi itu bukan sekedar knowledge, tapi ada skill, ada attitude. Attitude di situ ada akhlak, ada estetika yang dikembangkan dengan baik. Apalagi kita sekolah Islam, di sana ada pembelajaran akidah, ibadah. Ketika kita sudah memulai pendidikan ini dari kualitas pendidikan di kelas-kelas hingga hasilnya adalah bagusnya dari peserta didik itu sendiri, maka di sini orang tua akan sadar, Ustaz, bahwa ketika mereka membantu sekolah, membantu dalam membelajarkan anak-anaknya, membantu sekolah, itu sama saja mereka membantu dirinya sendiri, membantu perekonomian dirinya sendiri, dengan menginvestasikan anak-anaknya di sekolah tersebut dengan tumbuh luar biasa, karena kualitas pembelajarannya luar biasa. Karena guru-gurunya bukan berfokus pada buku-buku pelajaran, kurikulum, akan tapi berfokus pada pendidikan dan hakikat pendidikan itu sendiri. Maka di sana orang tua akan sadar bahwa mereka membantu sekolah, menyekolahkan anak-anak itu adalah untuk menunjang kehidupan mereka sendiri, baik itu dunianya, ketika anaknya pintar, bisa kuliah, kerja, penghasilan luar biasa. Apalagi kita sekolah Islam juga dapat membantu kepentingan akhirat untuk orang tuanya sendiri. Maka ini yang perlu kita sadarkan dari orang tua, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran orang tua untuk pendidikan. Itu kita mulai dari kualitas sekolah dulu, Ustaz. Dari mindset guru-guru, baru kita membangun. Karena orang tua murid ini ilmu pendidikannya dapat dari mana? Dari sekolah. Sedangkan sekolahnya ini minim ilmu pendidikan, nggak mau mengembangkan ilmu pendidikan. Maka di orang tua pun nggak mendapatkan ilmu pendidikan yang hakikat pendidikan itu nggak dapat seperti itu. Apalagi mengajarkan anak-anaknya, apalagi awareness, kesadaran diri untuk mengajar anak-anaknya. Mungkin itu Ustadz, Masya Allah, barakallah. Masya Allah. Ingin belajar di sini. Masya Allah, Ustadz. Wah, udah anak mendengar penjelasan dari Ustadz Gega, Masya Allah, itu apa namanya sudah sangat mewakili, dan juga mungkin sebagian dari unek-unek dari ikhwan-ikhwan di sini, Ustadz di sini mungkin tadi sudah sebagian terjawab oleh Ustadz Gega. Mungkin Ana sekedar menambahkan kaitannya dengan tadi kalau kita di sekolahan itu mungkin mata pelajaran yang secara abstrak itu tidak bisa dinilai apa namanya kalau di Jepang gitu ya. Kalau di Jepang itu kayak misalkan pelajaran IPA saja ya, IPA dia mengenal alam begitu. Itu tidak ada pelajaran di IPA misalkan di buku kemudian dicatat di papan tulis ini namanya tanaman ini, tapi mereka langsung melakukan jadi apa namanya doing by learning ya, melakukan sesuatu dengan langsung dia mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Misalkan begini ya, kemarin anak-anak yang sedang apa namanya berkebun begitu ya. Nah itu berkebun itu salah satu pelajaran IPA juga di situ. Jadi nanti dia akan mengamati tanaman itu kemudian dan lain sebagainya. Dan itu akan nanti di raportnya kalau evaluasinya begitu nanti ada keluar IPA apa namanya bukan nilai tapi lebih ke dia mampu atau tidak mampu begitu. Nah, dari situ penilaiannya begitu. Kalau mungkin di kita di Indonesia mungkin ada namanya secara mata pelajaran IPA begitu. Nah, itu sudah pasti ada begitu, apa namanya bukunya ada, kemudian ada nanti ujiannya begitu ya. Tapi kalau di sini lebih ke kegiatan yang dia sifatnya praktik begitu dibandingkan dengan pelajaran yang teori begitu. Nah, jadi kadang juga gurunya orang tuanya juga kaget tiba-tiba kok ada muncul nilai IPA gitu. Padahal mungkin secara mata pelajaran tidak ada buku IPA atau yang lain begitu. Kemudian yang kedua, di sini memang guru itu sangat dihargai Ustadz ya. Kalau kita bilang sensei begitu, di sini sangat dihargai. Kemudian anak-anak itu diajarkan bagaimana menghargai gurunya, menghargai senseinya. Jadi tadi anak katakan di awal, jadi mereka itu diajarkan adab terhadap
gurunya begitu, bagaimana dia menyampaikan pendapat dan juga bagaimana dia berbicara, itu benar-benar diajarkan. Dan apa namanya, sensei di sini dari pemerintah begitu ya, itu memang secara material begitu, gaji atau yang lain itu memang sudah sangat mendukung begitu. Jadi kalau guru itu udah tugasnya mendidik anak, mendidik siswa, itu aja fokusnya begitu. Tapi tidak sampai apa namanya, memikirkan anak kurang makan atau apa. Ini nih maksudnya dari sisi pemerintah juga dibantu seperti itu gitu. Jadi tidak sampai membebani si gurunya itu hanya fokus pada pendidikan anak begitu. Kemudian di sini juga sensei atau guru itu, sensei itu teman sensei anak di sini itu tidak segan mengatakan anak tidak tahu begitu. Jadi kalau memang sesuatu yang tidak tahu bukan bidangnya, di sini tidak segan-segan untuk mengatakan ini bukan bidang anak, ini anak tidak tahu begitu. Itu malah apa namanya, bukan sok tahu gitu ya. Jadi malah itu menjadi itulah karakter orang Jepang begitu. Jadi di sini orang lebih amanah begitu, amanah, dan juga kalau memang sekelas profesor tidak tahu, dia akan mengatakan tidak tahu begitu. Jadi Ana tambahkan sedikit tadi dari Ana aplikasinya di sini terkait dengan Ustadz Gaga yang tadi disampaikan ya. Di sini tidak ada mata pelajaran IPA, buku IPA tidak ada, tapi nanti di raportnya keluar IPA. Dari mana? Dari kegiatan praktek yang dilakukan di sekolahan begitu. Nah, Ustadz. Ada sedikit pertanyaan, Ustadz, Dokter. Ini jika memang di Jepang itu sejak kecil ya, kalau kita tadi kan melihat di paparan jenengan tadi, sejak kecil moral karakter itu sudah ditanamkan, bahkan sudah mengakar pada budaya mereka orang-orang Jepang. Ya, pertanyaannya apakah budaya ini juga bertahan sampai mereka dewasa? Ya, apakah budaya ini juga bertahan sampai mereka dewasa, sampai mereka usia university atau mungkin usia kerja? Jika memang iya, ya, kenapa kasus seperti bunuh diri ya di Jepang itu ya kenapa cukup tinggi, sedangkan kita mengetahui masyarakat Jepang itu adalah masyarakat yang melek pendidikan, yang paham, yang memiliki karakter, yang senantiasa menjaga moral dan budaya mereka. Tapi kenapa bunuh diri itu sangat tinggi di Jepang? Apakah bunuh diri itu juga merupakan budaya dari mereka atau seperti apa? Ya, atau berikutnya apabila memang itu sesuatu hal yang bukanlah baik menurut orang Jepang, apakah ada usaha di pemerintah di sana dalam menangani tingginya kasus bunuh diri, khususnya bagi kalangan pelajar yang mungkin mereka dalam ujian atau dalam mendapatkan masuk universitas yang mereka inginkan, ya, apakah ada usaha dari pemerintah untuk mencegah hal tersebut? Oke, monggo Pak Dokter. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas pertanyaannya. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat kalau menurut Ana fundamental. Kenapa? Karena budaya itu memang dari kecil ya, memang diajarkan secara terstruktur begitu, dan juga lingkungan yang sangat mendukung. Akan tetapi tidak jarang juga kita jumpai kalau sudah beranjak usia dewasa begitu, mereka ada ya, namanya juga tidak semua orang baik gitu ya, pasti adalah dari berapa persen dari dari mungkin 100 orang ada 2 atau 3 orang yang akan menyimpang begitu dari umumnya orang begitu. Nah, di Jepang pun begitu. Anak sendiri, anak amati ya, ini kebetulan anak tinggal di Tokyo. Tinggal di Tokyo itu bisa dikatakan kota metropolitan di mana budaya yang terdistraksi oleh budaya barat itu sangat kuat sekali begitu ya di sini. Dan memang umumnya orang Jepang yang jadi kalau kita katakan sekarang ini orang Jepang itu hampir 30% berapa persen itu manula. Manula itu orang-orang
orang di sini, oh ya, Afan, orang tua di sini umurnya bukan 67 tahun, 70 tahun, tapi 80 tahun, 90 tahun itu banyak di sini. Bahkan kemarin anak itu pindahan teman itu sopir yang mengendarai truk itu umurnya 86 tahun dan dia masih sehat dan dia masih nyopir begitu ya. Dan umumnya memang masih kental budayanya di Jepang. Misalkan kayak foto di sini, jadi budaya antri sampai dewasa pun sampai itu masih kuat begitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada 1-2 orang yang dia akan menyalahi aturan itu pasti ada. Ya, namanya juga tidak 100% orang itu akan mengikuti. Tapi intinya umumnya ya, secara umum begitu, orang Jepang itu akan mengikuti kepentingan secara umum. Jadi sesuatu yang dia melanggar norma, melanggar aturan umum itu mereka tidak dilakukan begitu. Jadi mengganggu orang lain atau mungkin bahkan di kereta pun kalau misalkan ada orang yang lagi duduk kemudian kita melihat memandang orang itu dengan mata melotot begitu ya, itu melotot atau kita plototin begitu, itu bisa kena hukum gitu ya. Jadi bisa dilaporkan dan nanti dijerat, ada pasalnya lupa. Nah, jadi di sini pun sampai begitunya, sampai kita tidak boleh mengganggu kepentingan umum itu sampai kita misalkan ada orang kita plototin atau kita ini itu bisa mengganggu kenyamanan orang itu bisa dilaporkan dan itu termasuk tindakan pidana begitu. Nah, di Jepang itu termasuk kuat. Nah, kenapa salah satunya Jepang itu tingkat bunuh dirinya tinggi? Jadi di Jepang itu karena budaya kerja kerasnya tinggi ya, budaya kerja keras, kemudian karena di sini adalah mindset-nya adalah uang, waktu adalah uang. Jadi istilahnya benar-benar hidup mereka itu untuk bekerja, dan hidup inilah tujuan mereka begitu. Dan apabila dia mengalami kegagalan di dalam kehidupan dia akan frustasi dan dia merasa diri ini tidak lagi memberikan manfaat. Diri ini sudah pokoknya tertekan begitu ya. Sudah tidak layak lah untuk hidup. Nah, makanya mereka banyak yang bunuh diri karena mereka sangat dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan misalnya di kantor itu yang berat atau mungkin secara psikologisnya dia tertekan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di sini ketat semuanya, di sini nggak boleh diketat begitu ya. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasinya itu, kalau apalagi kemarin selama pandemi itu kan harus banyakkan WFH begitu ya, dan jarang keluar. Nah, itu bahkan pemerintah Jepang itu sekarang ini menggalakkan orang Jepang untuk berrekreasi, membuka diskon-diskon tiket untuk berrekreasi. Kemudian ada salah satu menteri khusus, menteri kalau nggak salah, itu khusus untuk menangani orang-orang yang stres. Ya, kenapa dia stres? Karena tadi di sini beban pekerjaannya tinggi, kemudian budaya malu tadi. Jadi malunya kelewatan begitu ya. Apabila dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik, kemudian dia malu begitu, apalagi dia melakukan hal yang dia menyalahi aturan sosial secara aturan umum. Jadi mereka hukuman secara sosial itu lebih berat daripada hukuman penjara bagi mereka. Jadi hukuman yang melanggar norma sosial bagi mereka itu adalah sesuatu yang berat dan itu akan menekan jiwa mereka, dan itulah salah satunya meningkatnya kasus bunuh diri begitu. Dan di sini kasus bunuh diri dan udah umum, jadi tahu-tahu naik kereta misalkan tahu-tahu keretanya berhenti begitu ya, itu ada yang loncat ke rel, tahu-tahu ya udah tabrak gitu ya. Dan Ana udah nemuin 3 kali di sini begitu. Dan ternyata memang mereka tadi karena merasa kecewa hidupnya sudah tidak berarti apa-apa begitu, karena dia tidak mempercayai hari akhir begitu ya. Jadi ya udah ngapain saya hidup lagi begitu. Nggak ada manfaatnya gitu. Jadi mindsetnya begitu. Dan jalan hidup mereka di dunia ini gitu. Jadi kalau misalkan di dunia ini dia tidak berhasil, tidak sukses begitu, itu sama saja saya ini buat apa hidup gitu. Makanya banyak menteri kalau misalkan melakukan salah begitu dia mengundurkan diri. Itu memang secara kasat mata mengundurkan diri
wah enak banget mengundur diri nggak dapat hukuman. Justru tekanan mental dia itu berat begitu. Tekanan sosial itu berat. Jadi bisa tadi bunuh diri begitu dan lain sebagainya. Begitu Ustaz. Jadi yang Masya Allah. ya. Masya Allah. Gini Mas, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Kalau di Indonesia kan mungkin kita ada pembelajaran agama ya di Indonesia ini. Nah, bagaimana dengan di Jepang, khususnya anak-anak ya kaum muslimin di sana? Ya, kan otomatis kan kalau di Jepang tidak ada yang namanya materi agama di sekolahnya. Ya, bagaimana masyarakat muslim di sana, khususnya para pendatang yang ke Jepang itu tetap bisa mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Apakah di sana ada seperti sejenis rumah Quran atau apa yang memang mendidik anak-anak kaum muslim di sana untuk tetap mempelajari agamanya? Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini pertanyaan terbesar yang Ana pikirkan sebelum Ana ke Jepang dulu, Ustaz. Bahkan Ana sampai nyari informasi, Ana sampai banyak bertanya kepada senior-senior. Kemudian ternyata alhamdulillah sekarang Jepang ini negara yang meskipun tidak beragama, tetapi mereka sangat menghargai menghargai kepercayaan orang. Jadi di sini alhamdulillah di sekolah di kampus Ana itu disediakan musola. Jadi alhamdulillah di sini kaum muslimin di sini karena minoritas jadi lebih kuat dalam hal komunitas. Jadi di sini setiap Sabtu Ahad itu ada ngaji anak-anak begitu, dan itu yang ngisi orang Mesir. Jadi belajar Al-Qur'an. Tapi memang bahasa Inggris begitu ya. Dan kalau yang orang Indonesianya itu ada di pusat kota, di Tokyo-nya, di pusatnya. Anak kebetulan di pinggiran begitu. Nah, kemudian ada juga masjid Turki, masjid besar Turki. Nah, itu yang sudah terverifikasi oleh pemerintah Jepang. Jadi segala aktivitas di situ berkaitan dengan kegiatan keagamaan, agama Islam, di situ sudah tersertifikat aman, artinya sudah diizinkan, sudah legal begitu. Dan itu ada sekolahnya, sekolah Islami namanya, sekolah Islami Turki Tokyo begitu. Nah, itu banyak teman-teman Indonesia disekolahkan ke sana begitu. Nah, alhamdulillah teman-teman dari Timur Tengah di sini banyak sekali. Teman anak yang dari Mesir, kemudian dari Afghanistan, dari Uzbekistan, dari Mesir terutama, mereka kan karena bahasanya bahasa Arab ya. Jadi kalau misalkan khutbah di sini, teman-teman yang ngambil khotibnya adalah dari orang Mesir karena mereka bahasa Arab. Jadi alhamdulillah di sini kalau misalkan khutbah itu udah pakai bahasa Arab. Dan karena minoritas di sini alhamdulillah saling menguatkan, Ustaz ya. Jadi saling mengunjungi begitu. Biasanya kita ngadakan gathering gitu, untuk yang tadi kalau yang ngaji itu biasanya Sabtu Ahad ada kegiatan untuk pengajian begitu. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Insyaallah. Nah, mungkin ini saya baca pertanyaan dari chat dari Saiful Mukarom. Apa maksudnya penilaiannya berupa deskripsi? Sebentar. Berkaitan dengan penilaian berupa deskripsi, artinya yang Ana pahami ya, Ana dapatkan di sini itu penilaian yang dia lebih menjelaskan kepada anak itu apakah anak itu mampu untuk misalkan bidang tertentu begitu ya, tadi kalistung atau mungkin bahasa begitu, atau mungkin dari mata pelajaran yang lain, dia lebih dideskripsikan bahwasanya si anak itu mampu hal-hal dasar yang yang distandarkan oleh Kementerian Pendidikan itu dengan bukan nilai, kalau kita kan nilai 70, 80 segala macam. Nah, itu lebih lebih ini terlampaui atau tidak begitu. Nah, apabila tidak terlampaui, nah biasanya wali murid akan dipanggil dan dievaluasi kira-kira kenapa, kemudian nanti
akan diberikan kayak kita bimbingan konseling begitu ya. Jadi di sini tadi peran aktif dari orang tua itu sangat mendukung terhadap kesuksesan pendidikan si anak begitu. Apabila cuman mengandalkan tadi dari sekolah itu kayaknya agak berat karena memang pendidikan di sini tidak hanya dari sekolah saja tapi dari orang tua juga terlibat. Jadi sini orang tua sangat aktif untuk melakukan evaluasi anak ke sekolahan. Jadi sering dapat surat, anak juga beberapa kali sering dapat surat dari sekolahan, bahkan 2 minggu lalu anak dapat undangan dari sekolah dan itu dikumpulkan di aula begitu, nanti disampaikan hasil evaluasinya. Jadi kalau penilaian rapot di sini tuh satu persatu, kemudian satu persatu nilai itu akan dijelaskan begitu. Ini maksudnya apa gitu. Nanti kalau nggak ngerti ditanyakan. Misalkan kenapa nilai ini, kenapa hasilnya ini, gitu. Kemudian nanti dijelaskan. Kemudian kekurangannya apa. Nah itu nanti dievaluasi dan akan dilakukan monitoring untuk dilakukan peningkatan begitu Ustaz. Tapi kalau sudah dilakukan dan nilai sudah melebihi itu tidak perlu, biasanya yang kurang-kurang saja begitu. Dan tadi keterangannya biasanya dia tidak lulus atau tidak, tapi tadi sedikit lebih semangat untuk melakukan begitu. Jadi lebih ke sana arahnya. Begitu Ustaz. Afwan. Kalau prestasi olahraga itu juga ada di sini. Di sini bahkan beberapa sekolah itu ada ekstrakurikuler dan itu sangat sangat disupport sama sekolahan. Bahkan sekolahan akan memberikan guru khusus untuk olahraga gitu juga ada. Tuh. Insyaallah. Ada pertanyaan lagi dari Mas Fauzi. Apakah ada model rapot evaluasi belajar kah? Salam dari Ketua SK Ismas 2005. Oh, nanti beberapa, nanti ada insya Allah Ana sampaikan mungkin kalau ada waktu lain yang lagi nanti, nanti Ana, insya Allah nanti Ana siapkan beberapa materi. Ustaz. Ini dari Muhammad Gilang Wakarta. Bismillah, Afan izin bertanya Mas Fauzi, selain memberikan tugas setiap harinya, adakah hal atau faktor spesifik lainnya di Jepang yang membuat literasi mereka begitu tinggi? Syukron, jazakallahu khairan. Masya Allah. Ya, jadi memang Jepang ini literasinya tinggi, salah satunya sistem pendidikannya mewajibkan semuanya, ya mewajibkan, dan sekolah kan gratis ya. Tadi Ana sampaikan, kalau tidak menyekolahkan anak itu malah dapat hukuman. Jadi di sini wajib, ya kan, wajib sekolah 9 tahun dari SD sampai SMP itu wajib. Kalau ada orang tua ketahuan dia tidak menyekolahkan anaknya itu akan dihukum. Bahkan masuk, Anda lupa ada pidana kalau nggak salah. Pokoknya ada hukuman di situ. Jadi di sini wajib anak itu sekolah, tidak boleh tidak sekolah. Tapi kan gratis ya. Jadi ini salah satu kenapa Jepang itu literasinya tinggi ya, karena anaknya di sini semua siswanya itu diwajibkan untuk sekolah, hampir tidak ada yang tidak sekolah begitu di sini. Itu yang nggak ada yang model homeschooling, itu nggak ada ya. Jadi tadi dari 100% sekolahan itu 90 berapa lupa Ana itu dari negeri ya, negeri. Yang negeri ini wajib, negeri wajib, sisanya nggak wajib begitu. Artinya bukan nggak wajib, sisanya itu swasta, swasta. Nah, ada beberapa orang tua yang tidak menyekolahkan ke negeri itu nggak apa-apa, tapi dia akan menyekolahkannya ke swasta. Tapi semuanya akan sekolah begitu, Ustaz. Yang di swasta apakah juga bayar atau gratis? Yang swasta bayar. Di swasta bayar. Oh, bayar ya. Biasanya orang tua yang mungkin cara perekonomiannya sudah tinggi, sudah ya istilahnya sudah di atas papan. Iya, begitu. Kemudian biasanya orang tuanya yang sudah bekerja di luar negeri, gitu dia pemikirannya sudah anak ini nanti kalau gede harus pintar bahasa Inggris dan nanti sekolahnya di luar begitu. Nah itu biasanya dari kecil sudah diarahkan nanti sekolahnya di international school misalnya, kayak gitu. Oh gitu. Yeah. Nah, ada pertanyaan lagi
dari Teh Wiwin. Bismillah, izin bertanya Pak Fauzi. Ana tertarik tentang pembahasan sekolah alam. Yang disayangkan di Indonesia yang mempunyai limpahan alam yang mendukung sekali, justru terkesan ditinggalkan. Justru masyarakat Indo cenderung menginginkan anaknya kelak jadi pegawai swasta dan lain-lain, bukan jadi petani. Kira-kira apa yang bisa kita tumbuhkan masyarakat terkait kebanggaan menjadi petani dan potensi yang bagus dalam bertani? Ya, Masya Allah, naam. Ibu yang bertanya. Sebenarnya masalah ini juga hampir sama di Jepang pun juga sekarang ini mengalami yang anak mudanya itu enggan untuk apa namanya bekerja di pertanian sebenarnya. Jadi kalau ada data statistiknya, Ana lihat kemarin sensi Ana presentasi itu ternyata memang anak mudanya itu sama kasusnya di sini juga mengalami penurunan minat untuk bisa bekerja di apa namanya di bidang pertanian ya. Nah, namun sekarang pemerintah itu sudah mulai sadar ya bagaimana apa namanya merubah mindset dari anak muda itu bisa apa namanya tertarik untuk bisa bekerja di pertanian, bidang pertanian. Padahal Jepang sendiri dari kecil sudah diajarkan untuk dari sekolah alam segala macam, tapi memang tadi kuatnya apa namanya pemikiran Barat itu masuk itu memang kuat banget. Kan di Jepang keras ya, tapi mereka di Jepang punya karakter yang dia bisa sedikit meminimalisir dari pemikiran-pemikiran Barat yang dia tadi apa namanya lebih cenderung ke budaya baratnya kuat daripada kita begitu. Nah, era globalisasi juga akan mempengaruhi. Nah, sebenarnya Anda juga berpikiran kenapa di Indonesia ini kan punya limpahan alam yang begitu luas, begitu banyak begitu ya. Bahkan orang Jepang sendiri mengagumi Indonesia itu negara yang paling banyak apa namanya limpahan alam begitu ya. Di sini kalau mau nanam sesuatu atau apa harus nunggu musim panas. Kalau sekarang kan musim dingin nih. Musim dingin tuh hampir tanaman pada mati, nggak ada pertanian di sini. Cuman beberapa tanaman saja yang dia bisa bertahan hidup begitu. Jadi harusnya kita orang Indonesia menjadi pemimpin begitu ya untuk bisa apa namanya bisa mendidik anak kita lebih mencintai alam begitu. Tapi ya tadi kembali ke apa namanya sistem pendidikan kita yang mungkin masih belum mendukung begitu ya untuk dilakukan seperti itu. Tapi banyak juga yang Anda lihat di Indonesia sudah banyak juga sekolah-sekolah alam yang sifat swasta tadi ya, playgroup atau mungkin yang sebelum SD itu banyak sekolah-sekolah alam dan mungkin dari orang tua dulu kalau Anda lihat yang lebih apa ya membangun mindset anak itu bagaimana anak itu bisa apa namanya ke depannya itu mencintai alam atau mungkin ya kalaupun bekerja menjadi petani ya apa namanya menjadi petani yang milenial yang dia memang secara teknologinya ada, ilmunya ada, kemudian mungkin membangun negeri juga dari tadi wawasannya dari kecil kemudian hingga dewasa mungkin bisa apa namanya dibangun begitu. Tapi tadi ujung-ujungnya adalah karena memang sistem pendidikan kita yang harus bisa mendukung untuk ke sana. Ya, orang tua yang berperan di sini untuk mengarahkan anaknya begitu. Nah, oh ya satu lagi di Jepang itu baru apa namanya passion anak untuk ingin melakukan pekerjaan sesuatu. Misalkan anak ini suka bidang engineering misalkan, itu baru nanti kelihatannya waktu sudah masih SMA biasanya. Jadi kalau SD, SMP itu masih dia sama semua, dia tidak terlihat menonjol dalam arti sama pokoknya anak SD, SMP itu harus menguasai ini udah selesai. Tapi begitu nanti SMP, SMA sudah mulai penjurusan, nah mereka benar-benar fokus dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka jadi cita-citakan begitu. Jadi startnya mungkin agak telat, tapi begitu nanti masuk ke apa yang menjadi keinginannya itu akan lebih cepat begitu. Begitu saat kalau Anda lihat di sini SD SMP itu kayak kita mungkin dari SD sudah diarahkan untuk menjadi apa. Tapi ya itu memang ada plus minusnya sih kalau Anda lihat. Begitu saat. Ini tinggal pertanyaan dari chat nih. Bismillah, perkenalkan
Karena Taufik dari SD Islam Anida Subang izin bertanya, bagaimana pola pendidikan olahraga usia SD di Jepang? Apakah ada karakteristik materi sebagaimana kita ketahui prestasi olahraga di Jepang sangat pesat ya? Ya. Nah, untuk olahraga hampir sama kayak di Indonesia, Ustaz. Jadi ada ekstrakurikuler, maksudnya ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler. Namun ini memang nama juga ekstrakurikuler, dia tidak dipaksakan. Nah, di sini kalau misalkan anak ekstrakurikuler mungkin di SD ya, mungkin di SD dia minat dengan suatu ekstrakurikuler tertentu, misalkan kesenian atau mungkin olahraga, misalkan sepak bola atau mungkin di sini paling nomor satu adalah baseball atau softball yang dari Amerika itu nomor satu olahraganya. Nah, biasanya akan diberikan guru khusus untuk menangani si anak ini tadi, dibuat kelompok begitu. Nah, dia akan di ekstrakurikuler mungkin setiap hari Sabtu atau mungkin setiap hari apa nanti ya sama kayak kita ada tambahan jam pelajarannya untuk khusus untuk olahraga. Nah, biasanya kalau dari kecil yang dia suka sepak bola atau ingin jadi atlet, biasanya itu akan di setiap hari akan dilatih begitu ya, dari SD, SMP. Nah, biasanya nanti SMA. Nah, di sini ada bahkan sepak bola pun ada liga mahasiswa, ada liga siswa SMA. Sudah tingkat SMA itu sudah ada liganya begitu. Bukan kalau kita mungkin Afan ini kalau ngomongkan sepak bola. Jadi di sini karena olahraganya dari kecil tadi sudah dibangun, jadi liga siswa ada di sini. Jadi di sini liga siswa juga ramai begitu ya. Jadi apa namanya? Itulah salah satu ekstrakurikuler yang berkaitan dengan olahraga. Jadi hampir sama dengan Indonesia, cuman mungkin di sini lebih intens begitu kegiatannya dan juga lebih spesifik. Nah, Ustaz. Yang dari Pak Sani masih dari SD Islam Anida. Mau bertanya terkait konten media sosial di Jepang itu kira-kira seperti apa dan apakah itu juga merupakan faktor pendukung budaya positif yang berkembang di sana khususnya pendidikan, atau di sana masyarakatnya khususnya anak-anak tidak disibukkan dengan hal yang berbau sosmed. Karena anak pernah mendengar kalau di Jepang acara TV rata-rata kuis, sesuatu yang memang kontennya bukan hanya menghibur tapi juga mendidik. Sedangkan di Indonesia sendiri kadang yang diangkat itu yang asal viral namun jauh dari kesan mendidik. Sukron. Satu lagi saya tambahkan, apakah mungkin di sini kalau dulu kita SD dulu kecil di TV kan kalau hari Ahad itu kan acara-acara TV Jepang seperti Doraemon apa gitu. Apakah di sana juga seperti itu juga? Oke, baik, Masya Allah. Nah, Ustaz, bagus. Ya, ini anak juga di Jepang ya. Ini salah satu hal yang unik gitu ya. Jadi bagaimana orang Jepang itu menghabiskan weekendnya, apalagi anak-anak. Ternyata di sini anak SD, TK, SD, SMP, pokoknya masih sekolah begitu ya. Setiap weekend mereka akan pergi ke taman, menghabiskan waktu di taman untuk bermain. Kemudian orang tua bersama dengan orang tua, gathering ya, gathering sama orang tua. Dia pergi ke taman, jadi tidak ada mereka main HP, dia tidak ada dia nonton TV. Anak belum pernah lihat, mungkin ada, tapi yang anak dapati kalau misalkan weekend kegiatan mereka adalah pergi ke taman, dia akan berinteraksi dengan alam, kemudian playground, kemudian misalkan kalau misalkan summer gitu ya, mereka akan mengumpulin apa itu kalau kita di kebun itu, kalau kita ke kebunan itu yang itu loh, sama apa namanya kupu-kupu gitu. Nah, itu mereka lakukan kegiatannya setiap weekend. Jadi mereka punya waktu sendiri. Anak-anak itu akan diajak ke taman. Makanya di sini taman di sini lengkap dengan fasilitasnya. Anak-anak apa namanya akan diajak oleh orang tuanya, dan lucunya di sini, bukan lucunya, uniknya di sini adalah yang ngasuh kebanyakan bapak-bapak. Jadi bapak-bapak di sini ngasuh kalau weekend. Karena apa? Salah satu pendidikan moral anak itu ternyata bapak itu adalah kan pemimpin kepada keluarga gitu ya. Nah, itu bapak itu salah satu ayah itu atau abi itu, kalau itu salah satu orang yang berpengaruh besar terhadap tumbuh kembangnya anak gitu ya. Jadi di sini
banyak sekali misalkan ada bapak-bapak tahu-tahu bawa gendong anaknya depan belakang, kemudian diajak ke taman. Nah, itu yang banyakkan Anda jumpai bahwasanya di sini anak-anak SMA siswa itu banyakkan melakukan kegiatannya ke taman begitu. Nah, jarang Anda dapati apalagi ke sekolah bawa HP begitu ya. Anda belum pernah lihat. Nah, mungkin ya, mungkin apa namanya, salah satu ini yang bisa apa namanya, bisa dicontoh kalau misalkan kita gathering gitu ya. Tidak harus apa namanya, tidak harus ke mall atau apa gitu. Justru di sini jarang orang pergi ke mall ya untuk menghabiskan waktunya itu jarang. Mereka menghabiskan waktunya untuk tadi kegiatan-kegiatan yang dia sifatnya tadi playground, sifatnya mengenal alam begitu dan anaknya jadi kayak bermain sambil belajar begitu ya, atau belajar sambil bermain atau kebalikannya. Jadi peran orang tua tadi sangat membantu kesuksesan dalam mendidik moral ataupun dalam pembelajaran si anak begitu. Jadi bapak di sini ternyata kalau weekend kerjaannya ngasuh anak di sini, Pak. Ustadz. Begitu, Ustadz. Jadi ini yang unik di sini dan bahkan masih SMA, tingkat SMA pun masih itu mainan apa namanya, petak umpet sama temennya, main apa itu ayunan, main apa jungkat-jungkit begitu. Itu SMA. SMP SMA masih mainan kayak gitu Ustadz di sini. Masya Allah. Nah. Ini ada lagi tapi kayaknya ada di slide ya. Untuk SD negeri di Jepang ada mata pelajaran apa saja Ustaz? Ada nggih di slide tadi nggih? Nggih, ada Ustaz, nggih. Kalau nanti bisa dibaca Bu Tri Setiawati. Ya. Mungkin ada lagi tambahan atau mungkin ini Pak Fauzi nanti mungkin rekamannya bisa panjenengan share ke Ustaz Daki nanti biar share ke Ana dan share ke teman-teman yang kemarin ikut daftar dan mungkin insya Allah untuk part-part yang selanjutnya